Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianti, Stambuk A221 20164, kelas D, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Tadulako. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama, mengidentifikasi beberapa macam alat dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, mengenakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Yang ketiga, mampu menggunakan peralatan K3 di laboratorium dengan benar. Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama, gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan. Yang kedua, batang pengaduk. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk larutan. Yang ketiga, gegep atau penjepit berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Yang keempat, yaitu rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi. Yang kelima, pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan dalam ukuran skala tetesan terkecil. Yang keenam, termometer. Termometer berfungsi untuk mengatur suhu larutan. Yang ketujuh, yaitu botol semprot. Botol semprot berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan aquades. Yang kedelapan, lumpang atau alu. Lumpang atau alu berfungsi untuk menghaluskan padatan yang hendak dihaluskan. Yang kesembilan, spatula. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan kimia terbuat dari logam yang berupa padatan maupun kristal. Yang ke-10, plat tetes. Plat tetes berfungsi untuk menyimpan cairan yang diteteskan. Yang ke-11, yaitu labu ukur. Labu ukur berfungsi untuk membuat atau mereaksikan larutan dengan tanda batas tertentu. Yang ke-12, Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan titran pada saat titrasi dan fitrat pada saat penyaringan. Yang ke-13, gelas kimia. Gelas kimia berfungsi sebagai wadah untuk mencampurkan larutan dan sebagai wadah untuk menampung larutan. Yang ke-14, corong. Corong berfungsi untuk memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah lainnya. Kemudian yang ke-15, kertas saring. Kertas saring berfungsi untuk menyaring larutan dengan menggunakan kertas saring. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, yaitu jas laboratorium. Jas laboratorium berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, yaitu masker. Masker berfungsi untuk menutupi mulut, hidung agar gas berbahaya tidak terhirup. Kemudian yang ketiga, sepatu. Sepatu berfungsi sebagai pelindung yang tahan api dan melindungi kaki dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Yang keempat, yaitu kacamata. Kacamata tahan terhadap potensi bahaya kimia dan panas. Kemudian yang kelima, yaitu sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari ceceran larutan kimia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Shalom dan salam sejahtera. Sampai jumpa.